istiqomah. Kalau sudah istiqomah, maka apa yang diberikan? Limpahan tanpa batas. Quran surah ke-72 Al-Jin ayat ke-16. Saya selesaikan dulu yang ini ya sebelum pindah. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainakum ma'an ghadaqa. Wa allaw istaqamu, kan kalau mereka istiqomah 'ala at-tariqati, pada jalan yang telah kami tetapkan. Kata Allah, jalan hidup jadikan role model kehidupan Nabi. Contoh prakteknya, lihat Siddiqin. Kalau mau bertahap pelan-pelan, baca satu ayat amalkan, seayat amalkan, hadis satu amalkan. Jangan banyak-banyak. Ya, belajar meninggalkan larangan. Minggu pertama larangan di mata, jauhi larangan mata. Pekan kedua larangan telinga, pekan ketiga larangan lisan, sampai ke ujung kaki, sampai tubuh kita terbiasa meninggalkan larangan. Praktekkan. Kalau istiqamah, wa allaw istaqamu, kalau kalian istiqamah 'ala tariqati, pada jalan manhaj yang telah aku turunkan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, aku akan limpahkan kepada mereka rizki yang tanpa batas. Konon kalau disampaikan dalam keadaan azan, itu berpeluang besar benarnya. Karena itu dan Al-Quran tidak ada yang salah. Ma'an ghadaqa di ayat ini bukan berarti air, tapi gambaran dari limpahan yang tiada bertepi. Bukankah kalau dalam saat haus paling enak minum air? Bukankah kalau energi itu hilang, air yang datang bisa menguatkan kembali? Ya kan? Bukankah air bisa menjadikan yang kotor menjadi bersih? Maka rizki itu sifatnya luas. Bisa jadi kemudian materi, bisa uang, bisa ketenangan, bisa limpahan keturunan, dan sebagainya. Istiqamah. Ada satu yang kalau ini benar dilakukan, bukan sekedar rizki, tapi Allah akan mengutus satu malaikat yang menjaga kita sampai wafat. Apa yang dimaksudkan? Kita lihat setelah menunaikan salat isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka penting diketahui, Allah memberikan pesan kepada kita untuk istiqamah di jalan Allah. Ambil role model yang jelas, ambil keteladanan yang benar, lalu pelan-pelan praktekkan semampu kita. Jangan terburu-buru juga. Kalau baru sanggup tahajud 2 rakaat, witirnya 1, bukan aib. Gak apa-apa kita kerjakan. Jangan langsung paksa 11. Khawatirnya besok gak bangun lagi. Ya, gak apa-apa 2 rakaat, witir 1, yang dibaca 3 kul. Ya, 1 kul huwallah, 2 kul a'udzu birabbil falaq, witir kul a'udzu birabbin nas. Subuh 4:08, bangun 4:10, gak ada masalah. Nanti besoknya turunin lagi, 3:30 bangun, bacakan mulai yang agak panjang dikit. Besoknya lagi jam 3, naik pelan-pelan. Ya, sampai bangun jam 2, terus tidur lagi, kan? Bangun jam 5. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Ya, ini juga begitu. Jangan langsung ambil pengen level yang tinggi. Tidak, sedikit-sedikit, tapi bisa continue. Nah, kemudian yang paling menarik, Allah turunkan keterangan di Quran surah ke-41, Fussilat. Ayat 30. Tadi saya sampaikan sebelumnya, jika kita istiqamah di jalan Allah dengan yang tadi saya uraikan, maka Allah akan memberikan ma'an ghadaqa, limpahan yang sangat berlimpah tak terbatas. Ya, digambarkan, diilustrasikan dengan air. Air kan kalau melimpah itu, ghadaqa itu datang dengan melimpah. Ya, kayak air sungai yang deras gitu kan. Arusnya kencang, itu kan kalau arus kencang nggak mungkin selebar sedotan gitu kan, pasti banyak gitu ya. Nah, itu seperti itu limpahan rezeki yang kadang tak terbatas, sampai kita mengatakan dunia ini kecil ternyata. Nah, ada lagi yang hebat. Apa amalannya? Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Awas, kalimatnya sama-sama nih. Istiqamah, istiqamah. Istiqamah di jalan Allah ketika sudah Allah turunkan model kehidupan yang diikuti. Pakai inna, harfu nasbin wa tawkidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi. Paham? Tidak? Ya, kita ngaji dengan ilmu nahwunya. Inna harfu nasbin wa tawkidin, huruf yang berfungsi menasabkan. Kalau menasabkan dalam kaidah gramatikal artinya menjadikan harakatnya itu mansub pakai fathah. Jelas? Fathah itu pembuka. Jikalau fathah masuk dalam kalimat pembuka di Al-Quran,
kalau masuk ke sebuah kisah ini menunjukkan cara menerjemahkannya, kami buka kisah ini. Contoh, di praktek bahasa ya. Quran surah ke-21 ayat 83. Wa ayyuba pakai fathah. Walaupun ataf diikutkan pada hukum sebelumnya. Wa ayyuba idznala rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Wa ayyuba cara menerjemahkannya, dan kami buka kisah Ayyub untuk menjadi inspirasi bagi hamba Allah yang kemudian diuji dengan penyakit, seperti apa zikirnya agar disembuhkan oleh Allah. Makanya di akhir ayat 84 ditutup dengan kalimat wa dzikra lil abidin. Kisah ini akan jadi pengingat bagi hamba Allah yang saleh, yang saat diuji dengan penyakit dia berzikir seperti Ayyub melakukannya, maka saya berjanji akan menyembuhkannya. Itu mansub. Nah, kemudian kalau kita tarik ke balaghah, nasab itu artinya sesuatu yang ditancapkan dengan kuat. Nasabar rajulu asahu, seorang lelaki menancapkan tongkatnya dengan kuat alal ardi, ke tanah, sehingga tidak goyang. Nah, kalau ada kalimat dalam Al-Quran dibuka dengan inna harfu nasbin, huruf yang menguatkan, maksudnya informasi yang disampaikan oleh Allah di ayat ini tancapkan ke hati kita dengan kuat, dan jangan goyang. Kalau tidak goyang berarti nggak ada keraguan. Sebab kalau masih goyang ragu namanya. Berangkat gak ya? Berangkat gak ya? Berangkat gak ya? Nah, ya? Sudah, kalau sudah mantap lakukan. Berangkat, lamar dia sekarang. Ya, misalnya. Ya. Datang ternyata belum kenal itu kan, main lamar aja. Baik, bisa. Cek dulu, maksimalkan dulu, nasab, tancapkan pada jiwa. Kemudian wataukidin, kuatkan, dan nancap, kuatkan supaya nggak goyang. Ayat ini mengatakan innalladzina qalu, orang-orang yang meyakinkan. Qalu di sini bisa mengatakan, intinya menguatkan pada jiwa. Ya, kalimat untuk menguatkan itu bisa dikatakan. Ini secara psikologi, kalau ingin orang menguatkan sesuatu, dia katakan tuh, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Ya, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Itu yang punya teorinya kita di Al-Quran. Yang praktekkan orang Jepang, orang Korea. Ya, waktu ada benteng Takeshi itu kan, kamu bisa, dia taklukkan Takeshi. Orang Korea itu kalau kecil-kecil dari TK, nyusul Jepang, disusul sampai sekarang. Jepang punya Honda, dia punya Hyundai. Ya, Jepang punya ini, dia punya ini. Jepang ke Piala Dunia, dia ke Piala Dunia. Naik terus. Ya, itu yakinkan pada diri kita, bisa nih, bisa nih, kuat. Nah, jadi innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang meyakinkan pada jiwanya dan tidak goyah, rabbunallah. Dalam setiap situasi dia bersandar kepada Allah. Dan kalimat yang disebutkan Rabb, kalimat rububiyah, yang merawat, memberikan kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, menjaga, menyembuhkan kalau sakit. Rabb itu namanya. Makanya sering kalau kita berdoa menggunakan kalimat Rabb. Rabbana atina fid dunya, Rabbana zalamna, Rabbana la tu'akhidna in nasina. Memang itu yang diminta oleh Allah kalau kita sedang punya kesulitan. Turun Quran surah ke-7 ayat 172. Sejak dalam kandungan, kata Allah, tetapkan saya sebagai Tuhan. Kalau kamu yakin, nanti saat kamu butuh apapun, aku akan berikan. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Rabb, maukah engkau menetapkan aku sebagai Tuhan? Kalau terlahir aku akan berikan segala kebutuhanmu. Sakit aku sembuhkan, salah aku maafkan, dosa aku ampuni. Butuh aku berikan, segala yang kamu inginkan. Kalau kamu butuhkan dalam kebaikan, aku akan kabulkan. Rabb. Makanya kita tagih janji Allah saat kita ke bumi, kita punya sesuatu, kita panggil Rabb, 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 Rabb. Nah, kalau orang yakin dengan Allah, dengan sifat rububiyahnya, misal prakteknya begini. Kalau Anda sedang sakit, yakin Allah pasti sembuhkan. Lalu ikhtiar. Yakin dulu sama Allah. Dia ada kalimat-kalimat, ya Allah, kenapa saya yang sakit, ya Allah? Kenapa bukan tetangga saya saja, ya Allah? Kenapa saya yang diuji begini, ya Allah? Kenapa saya harus mengalami ini, ya Allah? Tidak. Hadirkan dalam jiwa, tancapkan, jangan ragu. Alhamdulillah, ya Allah, engkau pilih saya bukan yang lain. Engkau percaya kepada saya bukan yang lain. Engkau uji saya bukan yang lain. Alhamdulillah, ya Allah. Dan tidak mungkin kau memberikan sebuah ujian kecuali kau sandingkan dengan kemudahan. Lalu Anda bacakan tadi yang tadi, inna ma'al usri wa inna ma'al usri. Bacakan itu, lalu minta berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau yang berjanji, engkau yang menepati. Engkau katakan dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Dan saya memohon dengan segenap janji dan kemuliaan kau sebutkan dalam Al-Quran. Minta, cepat diberikan. Ya, minta dengan bahasa yang indah.
Itu dapat. Nah itu jarang kita pakai, cuman dibaca nggak diamalkan. Kalau kita konsisten dengan itu, di pekerjaan ada kesulitan, pasti Allah mudahkan, yakin saya. Jadi Allah itu bukan sekedar diucapkan, tapi dihadirkan, diikuti dalam jiwa. Bimbingannya, pedomannya, dirasakan mengawasi kita. Itu kalau orang sudah begitu, semua disandarkan kepada Allah, tawakalnya tinggi, disandingkan dengan ikhtiar yang positif, pertama dia nggak akan kecewa. Nggak ada gelisah dalam jiwanya. Saya tanya begini, Bapak Ibu ta'lim ke sini karena Allah atau karena Ustaz? Ngaku. Allah. Ntar Ustaznya nggak ada, ya. Nah Allah. Kalau karena Allah, Anda nggak akan peduli Ustaznya datang atau tidak, karena niat saya itu Allah. Karena Allah. Sama pengajar juga begitu, karena niatnya karena Allah bukan karena jamaah, banyak sedikit gak ada ukuran. Karena pahalanya sama saja. Ketika seorang mengajar, pahala diturunkan, mau jamaahnya satu gak ada masalah. Makanya ada seorang syekh yang pernah saya kisahkan, jamaah banyak beludak. Satu kali yang hadir cuma 1-2 orang, tapi semangatnya gak berkurang, menggebu-gebu, nyampaikan dengan benar. Orang bingung, Syekh kemarin banyak orang, Anda begitu, sekarang cuma 2, begitu juga. Apa Anda gak kurang semangat cuma melihat 2 orang? Apa jawab Syekh ini? Saya ini kan mengajar karena Allah yang perintahkan. Saya nggak peduli mau datang atau tidak. Tetap saya akan berikan yang sama karena Allah yang perintahkan, bukan karena manusia yang hadir. Karena nggak akan kecewa. Ya, diminta Ustaz Adi, tiba-tiba yang datang misalnya Ustaz Asep, ya, nggak ada masalah. Ustaz Michael, Ustaz Stephen, nggak ada masalah. Ya, boleh jadi ada hikmah lain yang Allah inginkan di situ. Jelas ya? Nah, apa yang hebat diantaranya? Innalladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang tawakalnya kuat kepada Allah. Lillah, ikhtiar lillah. Cari kerja karena Allah. Nggak dapat hari ini, alhamdulillah Allah ridha. Yang penting ridha dengan ikhtiar saya. Ikhtiar itu menghadirkan rezeki, bukan pekerjaannya. Ingat ikhtiarnya. Begitu ikhtiar keluar, rezeki akan diturunkan atau diakumulasikan pada puncak ikhtiar yang nanti kita dapatkan. Kemudian, perhatikan kalimatnya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Maka Allah akan menurunkan malaikat spesial untuk menjaga orang itu. Insyaallah. Alla takhafu, dijaga supaya nggak khawatir, nggak gelisah, tenang. Karena orang tawakal itu tenang, enak. Jalan hujan, alhamdulillah. Macet, alhamdulillah. Selalu ada solusi. Di rumah tangga ada persoalan, insyaallah selesai. Insyaallah selesai. Gitu aja gitu nih. Kata-kata kasar itu nggak harus keluar. Tangan-tangan diletakkan pada tempatnya. Ya, piring-piring punya haknya. Pintu juga punya haknya. Semua ada. Itu gambarannya. Jadi malaikat itu memberikan ketenangan pada jiwanya. Jangan marah, sabar, tenang. Wala tahzanu, nggak sedih dengan kehidupan yang dialami. Bukan nggak punya masalah ya, ada. Ya huzan itu sedih berlebihan. Bukan berarti nggak kecewa. Kadang ada kecewa, tenang lagi. Ya perasaan itu ada. Ya kadang-kadang dapat ini kecewa, ada wajar. Nabi menangis, Nabi kecewa, ada. Cuman dihibur oleh Allah dan malaikat, tenang. Bukan cuman kamu, Nabi Ayub pernah sakit. Bukan cuman kamu yang dilempari, Nabi Ibrahim dilempari. Bukan cuma kamu yang diusir, Musa juga diusir. Ada. Itu hiburan. Tasliyah, tenang dalam jiwa kita. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah berikan kemantapan dalam jiwanya. Gak apa-apa capek saat di dunia. Toh pada akhirnya semua orang juga akan capek dan istirahat di alam kuburnya. Cuman saya menantikan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kalau nggak mau capek, ya di alam kubur, Bu. Sepanjang di dunia pasti capek. Tapi kalau orang tawakalnya kuat, ketika ada capek pun dia sabar. Nah, itu kalimatnya. Jadi itu penutup dalam kalimat suratal ladzina an'amta alaihim. Jadi kalau ingin nikmat, ikuti pola hidup orang yang dulu itu seperti apa, keluarkan sesuai konteksnya kita bekerja sebagai apa, nilainya praktekkan oleh kita dan istiqomah di jalannya.